Shalom saudara-saudaraku sekalian. Renungan hari ini saya beri judul Menang Bersama Tuhan. Mari kita membaca Injil 2 Samuel 10 ayat 1 sampai 19. Judul perikop berjudul Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Ayat pertama, sesudah itu matilah Raja Bani Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantara pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu? Ayat keempat, lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka, kemudian dilepasnya mereka. Hal ini diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet Rehob dan orang Aram dari Zoba 20.000 orang pasukan berjalan kaki, dari raja negeri Maaka 1.000 orang, dan dari orang-orang top 12.000 orang. Ayat ke-7, ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang, sedang orang Aram dari Zoba dan dari Rehob dan orang-orang Top dan Maaka ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnya sebagian dari orang pilihan Israel, lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai, adiknya, yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang Aram, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu pulanglah Yoab setelah memerangi Bani Amon, dan sampailah ia ke Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka berkumpullah mereka bersama-sama. Juga Hadadezer menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang. Mereka sampai ke Helam di bawah pimpinan Sobak, panglima tentara Hadadezer. Setelah itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel, diseberanginya sungai Yordan, lalu sampai ke Helam. Orang Aram mengatur barisannya berhadapan dengan Daud dan bertempur melawan dia. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berkuda. Sobak, panglima tentara mereka, dilukainya sedemikian hingga ia mati di sana. Ketika dilihat semua raja,
yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka. Sesudah itu takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon. Peperangan demi peperangan dilakukan oleh Daud untuk menegakkan kerajaan Israel yang dipimpinnya. Tuhan menyertai Daud dan memberikan kemenangan kepadanya. Daud memang orang yang luar biasa, tetapi sesungguhnya Tuhan sendirilah yang berperang baginya. Sebelum berperang, Daud selalu bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan, apakah ia boleh maju berperang atau tidak? Apakah Tuhan akan menyerahkan musuh bangsanya itu kepadanya? Tatkala Tuhan menjawab begini atau begitu, Daud menaatinya dan ia selalu menang. Tampaknya Daud sadar sepenuhnya bahwa ia adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Daud sadar bahwa ia menjadi raja karena kehendak Tuhan. Tuhanlah yang menetapkan dan memilihnya untuk menjalankan kehendak dan rencananya. Atas dasar ini, Daud sadar bahwa ia harus dekat dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan taat kepadanya. Sikap Daud membuatnya sangat dikasihi Tuhan, dan ia selalu menyertai Daud dalam segala hal yang dilakukannya. Kita adalah umat yang telah dipilihnya untuk menjadi kawan sekerja Allah. Dalam Injil 1 Korintus 3 ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Yang artinya, yang bekerja sama dengan Allah dalam menegakkan kerajaannya di dunia. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri untuk diberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, seperti dalam Injil 1 Petrus 2 ayat 9. Sebagai umat pilihan Allah, kita harus selalu dekat dengan Tuhan, mendengarkan sabdanya dan menaatinya. Yesus pun taat kepada Bapa dalam menggenapi misi yang harus diselesaikannya. Allah menghendaki anak-anaknya hidup berjalan bersamanya. Daud telah menemukannya, bahkan Kristus menjadi teladan tertinggi akan hal ini. Jadi saudara-saudara, jika kita sedang bergumul dengan berbagai persoalan dan kesulitan yang menyangkut hidup saudara dan saya, jangan lupa melibatkan Allah. Jadikanlah Allah pemimpin dalam tiap langkah pergumulan kita. Kita berdoa, bimbinglah kami dekat denganmu Tuhan, mendengarkanmu dan menaatimu selalu. Haleluya, amin.